Hai para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Arif Bonavianto, General Manager Arya Sutra Bandung. Dalam kesempatan ini mau menghaturkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian kita sebelumnya, yakni tentang 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kesempatan yang lalu sudah disampaikan poin yang pertama, itu adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Maka kali ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang selanjutnya. Saya akan sampaikan kembali hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang senang membaca Al-Quran, yaitu talil Quran. Dan yang kedua adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan atau ucapannya. Kali ini akan saya sampaikan dan saya jelaskan tentang bagaimana kita seharusnya menjaga lisan atau menjaga ucapan kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Hadirin berbahagia, maukah Anda semua diampuni dosa-dosa dan diperbaiki segala amal-amal ibadah, amal yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya mau. Maka kalau kita mencermati ayat ini, semuanya ada dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah," dengan kalimat wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah engkau berkata perkataan yang benar. Nah, inilah poin yang kedua ini. Mari kita sama-sama bagaimana mengatur ritme ucapan kita supaya lebih baik dan menjadi ibadah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, setelah baqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Jaminan Allah ketika kita bisa menyampaikan dengan ucapan-ucapan kita yang benar itu, maka akan diperbaiki semua amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang kedua adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpel, hadirin yang berbahagia. Ternyata kalau kita mampu menjaga ucapan kotor, ucapan dengki, sinis pada orang lain, bahkan menyakiti orang lain, kita mampu menjaga itu, poin-poin yang tadi, kemuliaan tadi akan kita dapatkan. Jadi kalau kita mampu berkata benar dan menempatkan kata-kata ini sesuai dengan keinginan Allah, bukan hanya pahala tapi ampunan, dan amal-amal kita akan senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang berbahagia, orang yang mampu menahan ucapan dari ucapan kotor, kasar, menghina, menegih, dan akan menyakiti orang lain, itu justru akan menguatkan dia kepada dosa-dosa di hadapan Allah. Maka jangan salah, berkata baik atau diam, pilihannya 2. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam itu adalah emas. Kenapa demikian? Ternyata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairun aw liyasmut." Rasul bersabda kepada kita, barang siapa kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendak berkata baik atau diam. Pilihannya dua. Kalau kita tidak mampu berkata baik, menjadikan motivasi dengan kata-kata itu untuk orang lain, maka diam itu mendapat pahala. Daripada kita mengeluarkan perkataan dan berpotensi dosa, berpotensi menyakiti orang lain, berpotensi untuk masalah yang besar, maka ulama katakan diam berpahala. Hadirin yang budiman, di momen bulan puasa ini, marilah kita lebih pandai menjaga lisan kita. Kalau kita tidak mampu berkata baik, sopan, santun, dan bernilai ibadah, lebih baik diam itu jadi pahala. Satu pantun buat Anda. Burung puyuh, burung darat. Ayam jantan berwarna burik. Dengarkan pesan ini saudara, jagalah lisan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.